Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neshila dengan NIM 0221211012 dari program studi PGMI Fakultas Tarbiyah di IAIN Mataubulu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang warga negara dan kewarganegaraan, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang diasuh oleh Bapak Didi Effendi MPD. Yang pertama, pengertian warga negara dan kewarganegaraan yang dibagi menjadi dua, yaitu warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Sebagai warga negara dan masyarakat, orang Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya dan mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari stateless atau tidak berkewarganegaraan. Setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang memiliki dua status kewarganegaraan antara negara-negara modern untuk menghindari status dui kewarganegaraan tersebut. Oleh karena itu, di samping pengaturan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan melalui proses kewarganegaraan atau naturalisasi, juga diperlukan mekanisme lain yang lebih sederhana. Kewarganegaraan adalah bentuk dari identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak, dan kewajiban sosial dalam komunitas politik negara. Hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik negara, hubungannya antara rakyat dan negara berdasarkan asas resiprokalitas, hak dan kewajiban atau Kali de Regi tahun 2007. Berdasarkan pendapat tersebut, kewarganegaraan menunjukkan bentuk hubungan tersebut antara warga dengan komunitasnya sendiri. Dalam hal ini, negara yang melahirkan berbagai akibat antara lain. Yang pertama, memunculkan identitas baru sebagai warga negara. Yang kedua, menghasilkan rasa kepemilikan terhadap komunitas baru atau negara tersebut, kepemilikan yang akan dinilai berdasarkan komunitas. Yang ketiga, memunculkan aneka peran, partisipasi dan bentuk-bentuk keterlibatan lain pada komunitas negara. Yang terakhir adalah timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya secara timbal balik. Identitas, hak, kewajiban, dan partisipasi serta penerimaan terhadap nilai bersama. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti formal dan material. B. Kedudukan warga negara dalam negara. Yang pertama, penentuan warga negara. Siapa saja yang dapat menjadi warga negara dari suatu negara. Setiap negara yang berdaulat memiliki hak untuk menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya. Negara tidak terikat dengan negara lain dalam pembentukan kewarganegaraan. Negara lainnya juga tidak memiliki hak menentukan atau turut campur dalam penentuan kewarganegaraan di suatu negara. Menentukan kewarganegaraan seseorang, dalam hal ini negara tidak boleh melanggar atau general principles atau asas-asas umum hukum internasional tentang kewarganegaraan. Asas tersebut diantaranya yang pertama, suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungannya sekalipun dengan negara yang bersangkutan sebagai warga negaranya. Misalnya, Indonesia bebas menentukan siapa yang akan menjadi warga negara, tapi Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa semua orang yang ada di Kutub Selatan adalah juga warga negaranya. Yang kedua, suatu negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur-unsur primordial yang dirasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum atau general principles tadi. Misalnya, Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah orang yang beragama Islam atau orang yang berasal dari suku Jawa saja. Yang kedua, warga negara Indonesia. Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang ketiga, hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia antara lain, yang pertama orang-orang bangsa Indonesia asli, yang kedua orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Yang ketiga, ketentuan Undang-Undang Dasar mengenai warga negara Indonesia. Perihal warga negara Indonesia telah diatur oleh undang-undang sejak proklamasi Indonesia. Sampai saat ini, undang-undang yang mengatur perihal kewarganegaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 1947 tentang warga negara dan penduduk negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1947 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3
C. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan pernyataan berhubungan kewarganegaraan Indonesia. C. Kewarganegaraan Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, tentang warga negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia, dinyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah yang pertama, setiap orang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan perjanjian pemerintah Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang berlaku menjadi warga negara Indonesia. Yang B, atau yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang C, atau yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu dari warga negara asing. Yang kedua, tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan secara luas dapat diartikan sebagai cara atau upaya orang dalam memperoleh status sebagai warga negara dari suatu negara. Kewarganegaraan dikenal dengan istilah naturalisasi. Setiap negara memiliki ketentuan tentang cara-cara bagaimana orang dapat menjadi warga negara di negara tersebut. Negara Indonesia juga memiliki ketentuan mengenai cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan kewarganegaraan secara sempit merupakan salah satu cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Menurut undang-undang, kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Yang ketiga, tentang kehilangan kewarganegaraan. Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan hilang karena sebab pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Yang ketiga, yang terakhir, dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang jika bersangkutan telah berusia 18 tahun, bertempat tinggal di luar negeri dan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Yang D, atau yang terakhir, hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, wujud hubungan warga dengan negara. Wujud hubungan antara warga negara dengan negara pada umumnya berupa peran atau role. Hak dan kewajiban peran pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki dalam hal ini sebagai warga negara. Istilah peran dapat dipersamakan dengan partisipasi warga negara sebagai salah satu atribut kewarganegaraan. Secara teoritis, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain, yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, hak membela negara tercantum dalam pasal 30 ayat pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang C, atau yang terakhir, hak berpendapat tercantum pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagai ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.